Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sempati Penuh Inspirasi. Di episode kali ini saya Gayo dan rekan saya Safa. Hari ini kita akan membahas sebuah program yang sangat penting dalam membangun generasi muda yang berkualitas dan bertanggung jawab. Nah, buat kalian yang masih asing dengan SSK ini, jangan khawatir ya, kita akan bahas tuntas mengenai SSK dan mengapa program ini penting dan apa saja manfaatnya bagi kita semua. Pernahkah kalian mendengar istilah ini atau mungkin sekolah kalian pernah menerapkan program SSK? Nah, sebelum kami memulai, kami mengundang tamu yang berpengalaman pada bidang kependudukan. Dipersilakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Silakan Bapak. Silakan. Oke, nama saya Agung Hendra Saputro. Kebetulan saya dinas atau tugas di DP3A PPKB yang mana di bawah naungan menjalankan program dari BKKBN, dalam hal ini menjalankan program SSK. Nanti kita kupas tuntas apa itu SSK ya. Tentunya SSK itu kepanjangannya adalah Sekolah Siaga Kependudukan. Terima kasih. Nah, jadi langsung aja kita mulai ya Pak. Boleh Bapak jelaskan apa itu SSK? Oke, jadi program SSK ini program yang mana menyasar teman-teman di sekolahan, ya, teman-teman sekolahan mulai dari siswa, guru, program-program mata pelajaran dan semua kegiatan yang ada di sekolahan untuk menunjang sekolah kependudukan yang dulunya mungkin di bawah tahun 2022 itu tidak banyak sekolahan mungkin menjalankan program SSK. Tapi dengan adanya SSK yang masif dijalankan mulai tahun 2022 khususnya di Surabaya, tahun 2023 dan sampai sekarang ini harapannya program kependudukan. Apa itu program kependudukan? Yakni kita membatasi laju kependudukan yang saat ini tumbuh sangat pesat kan gitu. Jadi jangan sampai ini nanti penduduknya tambah gitu ya, tapi tingkat kualitas prestasinya tidak diiringi atau tidak imbang dengan adanya pergerakan pertumbuhan penduduk yang sangat hebat. Jadi perlu pengetahuan informasi terkait kependudukan ini disampaikan ke seluruh kalangan masyarakat yang tentunya juga menyasar atau menjadi target sasaran kami untuk program SSK ini juga teman-teman yang ada di sekolahan, baik itu siswa SMP atau SMA, gitu ya. Sedangkan SSK sendiri, sekolah kependudukan itu tidak melulu tentang sosial kependudukan saja, tapi kita membahas secara general, umum, mulai kependudukan secara sosial, kependudukan mulai dari kebudayaannya, lingkungannya, kesehatannya, mentalnya, semuanya harus digarap berbarengan supaya apa? Menjadi produk-produk manusia, masyarakat yang unggul ya, yang punya prestasi dan berkualitas tentunya. Tanya ya, Pak Agung ya. Banyak. Iya, gini. Sebetulnya ini SSK, ini programnya dari mana ya? Apa provinsi tertentukah atau dari pusat nih? Oke, jadi untuk program Sekolah Siaga Kependudukan ini menjadi program dari pusat, untuk kepanjangan program tadi yang saya sebutkan dari kependudukan nasional untuk mencegah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Itu biasanya kan dengan adanya program keluarga berencana. Nah, tentunya kalau dulu program keluarga berencana ini hanya menyasar kepada keluarga-keluarga yang sudah berkeluarga, artinya sudah masuk pasangan usia subur atau melakukan pernikahan gitu kan Bu. Jadi sekarang itu kita mulai menyasar dari
lini kehidupan yang terkecil. Apa? Mulai balita kita kerjakan. Kemudian remaja kita kerjakan. Nah, SSK inilah yang masuk di sekolah-sekolah ini menggarap salah satunya adalah remaja yang ada di lingkungan sekolahan. Siapa ya? Siswa-siswa murid yang ada di sekolahan itu yang kita sasar. Supaya apa? Nantinya ke depan ketika mereka sudah menjalankan roda kehidupan dalam siklus yang selanjutnya masuk Sudah dewasa, nggih, sudah Jadi biar nggak dewasa. kaget gitu ya Pak. Nggak kaget, sudah siap. Iya, iya. ini kan Sudah. namanya aja siaga. Iya. Ya, berarti disiapkan mulai Disiapkan, dini. ya, Iya. betul. Jadi ketika nanti berkeluarga sudah siap. Kapan nih usia cowok atau cewek yang ideal untuk menikah? Nah, itu hal yang sepele kan gitu. Karena apa? Dalam segi usia ini nantinya menentukan kesiapan organ-organ dalam untuk apa? Kalau cewek sudah siap untuk hamil. Kan gitu. Secara fisik organ-organ yang di dalam itu sudah siap. Secara mental juga siap. Iya. Secara perekonomian juga sudah siap. Iya. Mulai kapan? Ya mulai sekarang ini. Waktu di sekolah sudah mulai kita masuki program-program yang nantinya memberikan informasi, memberikan gambaran-gambaran. Oh ya, yang baik seperti apa, yang ideal seperti apa, gitu. Oke, jadi tujuannya jelas ya Pak, yaitu untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik. Wah, tadi itu menarik banget gak sih ya? Banget, menarik banget. SK itu ternyata menarik banget. Nah, lalu mengapa pemerintah, khususnya BKKBN, sangat serius dalam menjalankan program SSK ini? Dan alasan dibalik kerjasama antara pemerintah dan sekolah? Ya, jadi alasan kenapa pemerintah bekerja sama dengan sekolah ini, kenapa konsen kita ada di sini, karena memang tadi sudah saya sebutkan untuk menggarap teman-teman remaja, menyiapkan supaya nanti di masa depan mereka ini, kita yang remaja ini siap untuk menghadapi masa dewasa yang masuk keluarga, yang mana nantinya ketika sudah berkeluarga maka akan menerbitkan bibit-bibit baru yang harus berkualitas, dan itu menjadi program prioritas nasional, yaitu pencegahan stunting. Makanya jangan sampai nanti kalian yang sudah dewasa, sudah berkeluarga itu menghasilkan atau punya keturunan bayi yang dilahirkan oleh kalian itu nanti risiko stuntingnya tinggi. Itu edukasi yang kita kerjakan saat ini melalui program SSK di sekolah-sekolahan. Salah satunya apa? Ya karena di remaja kebutuhannya apa? Salah satunya adalah mungkin pencegahan anemia. Karena anemia ini nanti juga menyumbangkan generasi stunting, itu resikonya sangat besar. Kan gitu. Kita edukasi, kita berikan informasi pembelajaran bagaimana kita hidup sehat. Lingkungan kita bersih, lingkungan pergaulan kita tidak toksik, ya kan? Untuk demi kesehatan mental kita. Ketika kesehatan produksi atau reproduksi kita, kesehatan fisik kita, kesehatan mental kita terjaga, lingkungannya bersih, lingkungannya tidak toksik, maka kemungkinan besar generasi yang kita lahirkan nantinya maka jauh dari stunting, gitu ya. Ngomong-ngomong tentang stunting nih Pak Siap. Agung ya, SMP 43 ini ikut loh mendukung untuk penurunan stunting. Ayo coba apa programnya dari SMP? Jadi di Ya. SMP kita ini Pak ada program yang namanya Jumat Bergizi. Biasanya kita setiap hari Jumat bergizi itu makan bekal setiap pagi di lapangan, dan juga Bersama-sama, dan juga anak KKR memiliki program yaitu membagikan obat penambah darah bagi perempuan-perempuan, cewek-cewek gitu Pak. Ada lagi mungkin kadang diselingnya apa? Selain minum tablet tambah darah, Oh ya, kita juga ada minum obat cacing setiap 6 bulan sekali. iya. Gitu Pak. Iya. Keren. Iya, ini kerjasama dengan Puskesmas Gundi ini kita. Iya, siap. Iya. Iya. Ya, jadi Ada kita sebenarnya di kepemerintahan ini juga bersinergi antara
OPD atau dinas yang satu dengan dinas yang lain ini saling bersinergi untuk menggarap program-program tentunya untuk apa ya? Untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Surabaya. Oke, khususnya apalagi kalau sudah di sekolah ini, entah itu dari dinas kesehatan tadi tablet tambah darahnya, kemudian kami memberikan sosialisasi bagaimana pencegahan anemia, fungsinya apa saja kan gitu ya. Jangankan nanti kita membicarakan regenerasi kita nanti, membicarakan kita sendiri sekarang kalau anemia, kita sudah kena anemia, nggak usah mikir nanti keluarga, sekolah aja ngantuk Bu. Nah, iya benar. Lesu, Iya. nggak semangat. Iya. Ngobrol di podcast nggak bisa, kurang semangat, Kurang nggak semangat. pede. Itu salah satu tanda-tanda anemia. Iya, ada lagi kadang-kadang itu akhirnya karena lemas, lesu gitu. Akhirnya kalau ada temannya ada salah sedikit sudah emosi. marah. betul. Ini Iya. juga. Makanya ini perlu ada edukasi ya. Kemarin Iya. ada ya edukasi dari puskesmas ya, Iya, benar. terkait dengan anemia Ya, kemarin. pencegahan Ye. anemia, betul. Oke. Nah, setelah mengetahui SSK itu apa dan dibalik pelaksanaannya, mari kita bahas lebih lanjut mengenai manfaat program ini. Nah, apa saja manfaat yang bisa dirasakan oleh siswa, sekolah, dan masyarakat luas dengan adanya program SSK ini? Oke, jadi manfaat untuk teman-teman siswa atau nantinya untuk masyarakat secara luas dengan adanya program SSK ini, kita kembali ke judul program ini kan sekolah siaga kependudukan. Jadi tujuan dari program itu sendiri tidak jauh-jauh dari siaga kependudukan. Namanya siaga ini kan kita Iya, menyiapkan menyiapkan. diri kita, menyiapkan masyarakat luas supaya dini apa? Mulai dini Iya. supaya dia siap menghadapi segala risiko, menghadapi segala tantangan. Kalau sudah siap, maka dalam level berikutnya adalah siaga. Kapan saja kan gitu ya. Mau kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, mereka peduli terkait kependudukan. Bisa jadi program ini dikatakan adalah program melek kependudukan. Apa? Kita sadar, kita tahu, kita merasa memiliki. Kalau sudah merasa memiliki ini kan pasti harus dijaga, dirawat, dihati-hati. Jangan sampai ada kesalahan, jangan sampai ada kekeliruan. Terhadap siapa? Kependudukan. Siapa penduduk? Kita, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar kita, entah itu tetangga, kerabat, dan lain-lainnya yang ada di kita. Jadi kalau tetangga misal nih tidak mau jaga lingkungan, kebersihan lingkungannya, siapa yang terkena imbasnya? Apakah tetangga itu sendiri? Tidak. Ketika banjir melanda, bukan tetangga Anda, tetangga kita yang kena, tapi kita yang dinamakan penduduk ini tadi, akumulasi dari satu subjek dengan subjek-subjek yang lain ini menjadi nama penduduk, ini akan merasakan imbasnya. Nah, jadi manfaatnya untuk diri kita dan masyarakat ini sangat luar biasa kalau SSK ini berjalan sesuai tujuannya dan marwahnya. Apa tadi? Siaga kependudukan. Mulai lingkungannya dijaga, budayanya dijaga, kan Diri gitu. sendiri juga dijaga Diri ya, Pak. kita dijaga, kesehatan fisik, kesehatan mental, semuanya dijaga. Maka dengan itu timbullah nanti generasi-generasi berikutnya yang melanjutkan kita, itu generasi-generasi yang potensial, generasi-generasi yang berprestasi. Tangguh. Dengan tangguh gitu mungkin. Semboyannya tadi kan gitu di awal. Iya. No drugs. Nah, Narkoba. no rokok gitu Iya. nggih. Iya. No narkoba, no free sex. Iya. Yang terakhir catatannya adalah prestasi. Prestasi. Oke. Oke. Nah, itu Ya. jargon yang harus tetap menjadi pedoman hidup kita saat ini dan sampai kapanpun. Terima kasih. Wah, ternyata banyak sekali ya Gayo manfaatnya Iya. tidak hanya bagi siswa loh, tapi juga bagi sekolah dan masyarakat secara keseluruhan ya Pak. Nah, terakhir kita nostalgia dikit ya Pak tentang gimana sih awal mula program SSK ini terbentuk dan siapa yang menjadi pelopornya dari
SSK ini? Pertanyaannya berat dan mendalam. Siapa yang menjadi pelopor SSK? Nah, ini SSK ini tentunya karena ini program dari pusat, tentunya ini pusat dalam arti kepemerintahan yang ada di pusat ini menerima masukan-masukan yang dibawa karena program ini bersifat dinamis, tidak statis ya. Bahkan nantinya jangan kita berbicara yang lalu, bagaimana SSK ini terbit atau bagaimana SSK ini diinisiasi oleh siapa. Tentunya ketika program nasional ini di bawah naungan, kalau saya tidak salah ingat itu di bawah naungan Wakil Presiden ya. Jadi Ini mulai tahun berapa, Pak? kalau di Surabaya setahu saya tahun 2022 Oh, 2022. Kemungkinan dari pusat tahun bisa jadi sebelum tahun 2022, tapi pada waktu itu kan kita mengalami COVID ya? COVID ya, pandemi COVID itu, jadi bisa efektif berjalan itu di tahun 2022. Jadi program nasional yang diangkat adalah pencegahan stunting. Jadi maka SSK ini untuk menjalankan program tadi, generasi melek dan sadar terhadap kependudukan. Mulai siapa? Bukan orang-orang yang dewasa saja yang melek sadar tentang kependudukan, tapi mulai dari dini. Sebelum masuk masa dewasa ada masa remaja. Sebelum masuk remaja ada masa anak-anak. Ini yang mulai kita edukasi sesuai porsinya. Ketika anak-anak kita beri pengenalan-pengenalan. Ketika remaja juga kita mulai memperkenalkan data-data minimal. Dia harus tahu sadar di mana dia hidup, di lingkungan seperti apa dia hidup, gitu ya. Jadi misal nih, oh ya kalau di Bubutan ini karakter warga atau lingkungan sekitarnya seperti apa, ya minimal dengan oh ya yang cowok seperti apa, yang cewek seperti apa, berapa banyaknya. Kemudian ini hal yang positif. Ketika kita sadar mau mengerti tentang keadaan lingkungan kita, maka kita akan aware jika terjadi sesuatu yang dalam tanda kutip nanti ada potensi-potensi bahaya. Oh iya, di sana ada orang tua, tidak ada yang keluarga yang mendampingi, tinggal sendirian. Ini harus menjadi konsen kita bersama. Oh iya, biasanya si Mbak ini setiap pagi jalan-jalan, tapi kok 1 hari 2 hari Nggak ketemu ya. Kok pintunya tutupan terus, lampunya kok masih nyala padahal sudah pagi, biasanya sudah dimatiin. Ketika kita tidak pernah diajari, kita tidak pernah dilatih untuk aware, peduli terhadap lingkungan sekitar kita, maka tidak akan terjadi respon apa-apa. Tapi ketika kita sudah diajari, dibiasakan peduli dengan lingkungan kita sekitar, kenapa ya? Jangan-jangan ada sesuatu. Nah, ini yang harus kita tanamkan, kita ajarkan sejak dini. Manfaatnya silakan dirasakan sendiri. Saya yakin manfaatnya luar biasa untuk diri kita dan masyarakat luas. Terima kasih. Oke, sangat menarik mendengar secara singkat ya Pak dari program SSK ini. Ternyata program ini sudah ada sejak lama loh Gayo. Terus dikembangkan hingga saat ini. Baik, demikian pembahasan kita kali ini mengenai sekolah siaga kependudukan. Semoga informasi yang telah kita bahas bersama dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya pendidikan kependudukan. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Sempati Penuh Inspirasi untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.